Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan suatu kegiatan bersama. Semua personil sekolah mempunyai peranan dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru-guru pembimbing berperan sebagai koordinator dan pelaksana utama. Keberhasilan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga akan ditentukan oleh sejauh mana peran aktif dan keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Para personil sekolah mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dalam layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya sebagai berikut. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara garis besarnya, menurut Prayitno tahun 2004, merinci peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah. 2. Menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 5. Memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dan 6. Menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang BK. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara garis besarnya, menurut Prayitno tahun 2004, merinci peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah. 2. Menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 5. Memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dan 6. Menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang BK. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sebagai berikut, yaitu membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani layanan bimbingan konseling. Yang keempat yaitu berpartisipasi dalam kegiatan khusus bimbingan konseling seperti konferensi kasus. Yang kelima yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling kepada guru pembimbing. Prayitno pada tahun 2003 memerinci peran dan tugas tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dan guru praktik dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling kepada siswa. Yang kedua yaitu membantu guru pembimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang kedua yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan konseling kepada guru pembimbing. Yang keempat yaitu menerima siswa ahli tanganan dan guru pembimbing, yaitu siswa yang menuntut adanya bimbingan atau pembimbingan yang memerlukan pelayanan, pengajaran atau pelatihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan
atau program pengayaan. Yang kelima yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan antara guru dan siswa, dan juga siswa dengan siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu memberi kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan bimbingan konseling. Yang ketujuh yaitu berpartisipasi dalam kegiatan khusus seperti konferensi kasus. Yang ke-8 yaitu membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu peran dan fungsi koordinator bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam melakukan program bimbingan dan konseling, mengadministrasikan program bimbingan dan konseling, menilai hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian bimbingan dan konseling. Dan yang kedua yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan hasil bagi terpenuhnya tenaga, prasarana, sarana, alat, serta pelengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi tata usaha. Yang pertama, membantu guru, pembimbing, dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan atau seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, membantu melengkapi dokumen tentang siswa seperti catatan kumulatif siswa.